teman-teman yang merupakan atau salah satu teman-teman yang mau menjadi guru, teman-teman wajib nonton video ini karena kakak akan menyampaikan bagaimana alur pendaftaran untuk P3K Guru dan CPNS tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Sebelum masuk ke video ini, teman-teman seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Oke, langsung kita masuk di pembahasannya mengenai alur pendaftaran P3K Guru di CPNS tahun 2024. Nah, kakak disclaimer dulu ke teman-teman bahwa video ini menggunakan disclaimer ya, menggunakan data tahun 2023 dikarenakan alur pendaftaran untuk tahun 2024 itu belum ada. Jadi ini masih menggunakan tahun 2023, akan tetapi tidak ada yang jauh berbeda ya. Kadang biasanya tidak ada yang jauh berbeda antara kebijakan tahun sebelumnya sama tahun ini untuk pembukaan CPNS tahun 2024 ya. Oke, kita kembali di laptop, kita akan membahas mengenai alur pendaftaran SSCSN untuk P3K Guru. Oke, pertama, jadi tahap pertama yang teman-teman harus tahu ya, apalagi teman-teman yang baru mau mendaftar di CPNS atau di P3K Guru, teman-teman harus nonton video ini ya, karena ini memang dari awal teman-teman harus tahu mengenai alur pendaftarannya. Pertama, seperti biasa ya, teman-teman harus daftar akun. Ini di laman daftar sscsn.bkn.go.id. Nah, untuk daftar akun ada beberapa kriteria atau beberapa berkas yang teman-teman siapkan. Yang pertama ada NIK, nomor kakak, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nomor handphone, dan email. Atau yang ada di KTP ya. Sama yang ada di kakaknya teman-teman atau kartu keluarga. Selanjutnya untuk membuat akun pasti digunakan adalah password. Nah, dan pengaman. Jadi, teman-teman juga siapkan password sama pertanyaan pengaman. Contohnya pertanyaan pengaman itu kayak misal apa makanan favorit teman-teman. Jadi, teman-teman nanti tulis nasi goreng. Nah, nantinya ketika teman-teman lupa passwordnya, nah, teman-teman sudah bisa nanti menggunakan pengaman ini atau pertanyaan pengaman supaya bisa mereset akunnya teman-teman gitu ya. Selanjutnya, upload foto KTP maksimal 200 KB dan swafoto. Selanjutnya, pelamar akan mencetak kartu informasi akun. Nah, setelah itu akan divalidasi kependudukannya oleh tim Dapodik atau filtering Dapodik ya. Jadi agak beda ya antara P3K Guru sama P3K Teknis sama P3K Nakes. Karena kalau yang untuk P3K Guru itu langsung di tim Dapodik gitu ya. Selanjutnya di poin kedua, teman-teman harus tahu ini pasti yang membuat teman-teman bingung ya. Apa bedanya P1, P2, dan P3, dan P4 lah. Karena di sini ada beberapa poin yang di sini cuma ditulis P1 atau P2 sampai P4. Nah, teman-teman harus tahu dulu ya, perbedaan P1, P2, P3, dan P4 itu adalah penentuan prioritas. Jadi ada prioritas 1, 2, 3, dan 4. Nah, penjelasannya itu seperti ini ya. Oke, ini menurut data ya. Ini data pada, tunggu saya perbagus dulu ya. Oke, kita geser sedikit. Nah, oke. Oke, kita lihat data ini itu pada, coba tunggu dulu ya. Ini enggak ya tadi ya? Oh, beda ini, beda. Oke, kita ulang. Nah, di sini ya. Nah, di sini tuh menurut surat edaran nomor 0022 rilis garing BKN garing 10 angka Romawi 10 garing 2022. Itu menyatakan bahwa P1 itu merujuk pada peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk tahun 2021 dan telah memenuhi ambang batas. Jadi prioritas pertama itu adalah yang sudah mengikuti ujian di tahun 2021 atau berarti kalau tahun 2024 berarti tahun 2023 ya. Tahun 2023 dan sudah memenuhi ambang batas. Itu P1. Nah, P2 di sini merupakan calon peserta yang terdata dalam database BKN sebagai mantan tenaga honorer untuk atau K11 atau THK11 yang tidak termasuk dalam P1, tidak termasuk dalam tadi ya yang ambang batas. Nah, P3 itu guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN P1. Jadi tidak termasuk tadi yang sudah memenuhi ambang batas. Di sini juga harus ada ini ya, kriterianya pelamar P3 itu wajib minimal ini ya, keaktifan mengajar sini selama 3 tahun. Jadi honorer non-ASN yang tidak termasuk di data Dapodik itu minimal mengajar keaktifan selama 3 tahun. Dan terakhir adalah
P4 itu umum ya, kriteria umum. Nah, begitu teman sudah tahu ya bedanya. Jadi untuk penentuan prioritas, pertama P1 wajib mendaftar sampai resum. P2 dan P3 tidak bisa turun status jika tidak ada informasi yang dibuka. P4 bisa mendaftar ketika formasi untuk P4 masih tersedia. P3 dan P4 bisa naik status menjadi P2 jika termasuk THK 2. Pada proses ini ada tahapan konfirmasi oleh peserta. Jadi nantinya ini web yang memang untuk P3K guru itu memang satu web, tapi nanti bentuknya agak berbeda dengan P3K nakes sama P3K khusus agak beda gitu ya. Jadi teman-teman yang guru harus nonton ya nanti ya tutorialnya bagaimana untuk pendaftaran mengenai guru nanti ya, karena agak beda sama CPNS sama P3K teknis sama P3K nakes. Nah selanjutnya teman-teman harus daftar formasi. Di sini ada pengisian biodata, memilih jenis seleksi, jadi memilih jenis seleksi P3K guru. Selanjutnya serta memilih pendidikan sesuai dengan dapodik dan jabatan. Selanjutnya mengupload dokumen, resum, dan mencetak kartu pendaftaran. Mencetak kartu pendaftaran digunakan untuk masuk di SKDATO seleksi kompetensi dasar ya. Nah ini tahap 3. Tahap 4 itu jadi di seleksi administrasi dulu ya. Seleksi administrasi itu panitia seperti biasa ya, tim BKN memverifikasi. Selanjutnya ada masa sanggah, ada pasca sanggah, dan nanti terakhir adalah pernyataan yang sudah final yang lulus akan diumumkan dan teman-teman harus mencetak kartu ujian. Poin selanjutnya adalah seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah ini yang banyak teman-teman gugur ya. Tapi tidak apa, nanti next video kakak akan membuatkan bagaimana soal-soal tahun lalu ya. Kakak akan bongkar dan bagaimana kakak pembahasannya gitu ya. Kakak akan buat pembahasannya gitu. Nah untuk seleksi kompetensi dasar SKD ya itu ada TIU, TWK sama TKP. TIU, TWK sama TKP ya, itu ya. Kalau salah nanti coba dikoreksi ya, agak-agak lupa sedikit ya. Nah selanjutnya seleksi kompetensi, kalau sudah teman-teman sesuai dengan passing grade, nanti akan secara live score gitu ya. Biasa terkadang itu di YouTube ya, nanti ada live score, jadi tidak ada yang namanya titipan atau dan lain sebagainya lah untuk CPNS tahun 2024. Karena di tahun 2023 itu menggunakan live score di YouTube, jadi ditonton publik nilainya teman-teman ya. Selanjutnya kalau sudah dinyatakan lulus, ini ya, poin 6 adalah pengumuman kelulusan. Nanti panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi, pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan, atau setelah pemberkasan namanya itu SKB ya. Itu tergantung instansinya teman-teman, karena nanti semua informasi setelah kelulusan dari SKD itu nanti akan dioper ke instansinya teman-teman. Misalnya di Kemenhunham, jadi teman tulis saja CPNS Kemenhunham gitu ya, nanti ada di Google gitu ya. Oke. Oh ini salah kayaknya ya tadi. Oh cocok ya, kita salah geser sedikit ini harusnya ya. Tadi masuk nggak ya? Masuk kayaknya, nggak apa-apa ya. Nanti kalau mau alur pendaftarannya lengkapnya boleh teman-teman nanti di ini aja dicari di ASN Karir, di sini lengkap ya. Ada di sini teman-teman pilih dia saja alur seleksi SSCSN, di sini lengkap ya. Ada CPNS, ada P3 guru dan selanjutnya. Oke. Mungkin sekian ya video dari kakak, kurang lebih dan lebihnya memaafkan. Sekian, kalau nanti teman-teman ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, nanti kakak akan jawab sebisanya kakak, oke? Dan jangan lupa teman-teman wajib subscribe akun ini, oke? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.